Cerita diawali dengan Itadori Yuji yang lulus dan diterima masuk ke sekolah SMA Jujutsu. Kepala sekolah meminta kepada Gojo Satoru untuk mengantar Itadori ke asramanya dan menjelaskan semua peraturan yang ada. Setibanya di asrama, Itadori Yuji ditempatkan di sebelah kamar Fushiguro guys, dengan maksud agar mereka cepat akrab dan menyesuaikan diri. Gojo Satoru menjelaskan kepada mereka untuk mempersiapkan diri karena besok akan menjemput murid kelas 1 yang ketiga di kota Tokyo. Kemudian scene pun berganti di salah satu sudut kota Tokyo, memperlihatkan Fushiguro dan Itadori yang memakai seragam baru, sedang menunggu kedatangan satu temannya. Di saat mereka berdua asik mengobrol, Gojo Satoru pun datang menanggapi seragam baru yang mereka pakai. Itadori menjawab bila seragamnya sangat cocok dengannya walaupun agak berbeda dengan yang Fushiguro pakai. Dan ternyata yang menyarankan model seragam Itadori adalah Gojo sendiri guys. Beberapa waktu kemudian, di depan mereka ada seorang wanita yang terlihat mengobrol dengan seorang bapak-bapak. Bapak tersebut sedang mencari model namun tidak ditanggapi oleh wanita itu. Dan tiba-tiba datanglah wanita lain dan meminta pendapat kalau dia cocok atau tidak sebagai model. Kemudian dari kejauhan, Gojo Satoru memanggil wanita tersebut yang ternyata adalah salah satu dari anak SMA Jujutsu. Dan akhirnya mereka berempat berkumpul di salah satu sudut kota. Dengan berkumpulnya 3 murid itu, Gojo meminta mereka untuk saling memperkenalkan diri masing-masing. Wanita itu bernama Kugisaki Nobara. Dia terlihat seperti wanita jutek dan saat melihat Itadori dan Fushiguro, dari penampilan dia langsung menyimpulkan bahwa mereka tidak cocok dengannya. Kemudian Gojo pun mengumumkan tujuan mereka di Tokyo, yaitu mengelilingi kota Tokyo, terutama di kota Roppongi. Mereka mengira itu tempat yang indah buat jalan-jalan, tapi ternyata setelah sampai di sana, tempatnya tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Di sana Gojo menjelaskan bagaimana keadaan tempat tersebut. Di dekat sini ada makam besar ditambah ada gedung kosong, sehingga kutukan pun muncul. Setelah obrolan panjang mereka, Gojo meminta Nobara dan Itadori untuk membasmi kutukan di dalam gedung tersebut. Noroi mitai na mon dakara, karada ni wa jugyoku ga nagarete iru yo. Anggap sebagai latihan dan untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan mereka, ucap Gojo. Sebelum masuk, Gojo berpesan pada Itadori bahwasanya jangan sampai kutukan Sukuna keluar. Karena jika sampai Sukuna keluar, kutukan di dekatnya memang akan lenyap, tetapi manusia juga akan ikut lenyap. Setibanya di dalam gedung, Itadori mengecek satu ruangan ke ruangan lainnya, namun tidak menemukan kutukan. Lalu Nobara menyarankan untuk berpencar agar segera cepat menemukan keberadaan kutukannya. Tidak lama berselang setelah Nobara berpisah dengan Itadori, Itadori diserang oleh monster secara tiba-tiba dari belakang. Untungnya refleks Itadori sangat cepat tanggap guys, dan bisa menghindar sambil menebas salah satu kaki monster itu. Pertarungan pun berlanjut hingga akhirnya Itadori menang dan dapat membunuh monsternya. Di sisi lain, Nobara juga menemukan keberadaan monster di salah satu patung. Namun monster itu tidak menanggapinya guys, sehingga mau tidak mau Nobara menyerang dengan jurusnya. Dia mengira kalau serangannya berhasil membunuh monster tersebut. Kemudian terlihat anak kecil yang sedang bersembunyi di belakang tumpukan kardus. Nobara pun mencoba mendekatinya dan mengajak untuk keluar, karena keadaan sudah aman. Namun anak tersebut pun tidak mau, dan tiba-tiba muncullah monster dari belakang anak itu dan langsung menyandranya. Melihat hal tersebut, Nobara pun kaget karena monster itu seperti mempunyai akal layaknya manusia. Nobara saat itu dalam keadaan terdesak guys, karena dia berpikir jika dirinya mati, anak tersebut juga akan mati. Tidak lama Nobara menyerah dan melepaskan senjatanya di tanah.
Dia mengira monster akan melepaskan anak itu, tapi ternyata tidak. Secara tiba-tiba, Itadori pun muncul dari belakang monster tersebut dengan merusak tembok gedung. Itadori menyerang sambil menyelamatkan anak itu dari genggaman monster. Namun monsternya berhasil melarikan diri keluar dari gedung, guys. Melihat hal itu, Nobara menyuruh Itadori untuk melempar potongan tangan monster kepadanya. Kemudian Nobara langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu Santet Sakti. Akhirnya monster berhasil dibunuh dan misi pun selesai. Kemudian scene pun berpindah ke cerita masa lalu Nobara saat masih kelas 1 SD. Saori adalah wanita yang dikaguminya. Dia sangat imut seperti boneka, ucap Nobara kecil. Meskipun Saori dijauhi oleh penduduk desa, karena penduduk desa memandang orang kota suka merendahkan orang desa. Pada akhirnya orang desa mengusir Saori dari desa tersebut, guys. Padahal menurut Nobara kecil dia orang yang baik hati dan murah senyum, karena sering membawakan cemilan buatan sendiri yang Nobara kecil belum pernah melihatnya. Dan bila di sana terus, dia sama saja dengan mati. Kemudian adegan pun kini kembali dengan memperlihatkan Itadori yang memperingati Nobara kalau sendirian itu berbahaya. Namun Nobara mengelak kalau dia tidak pernah bilang begitu. Lalu mereka berdua bertengkar karena hal yang tidak penting, guys. Itadori jadi penasaran apa alasan Nobara masuk ke SMA Jujutsu. Namun Nobara menjawab karena tidak ingin tinggal di pedesaan dan ingin tinggal di Tokyo. Padahal sebenarnya Nobara ke kota Tokyo hanya ingin bertemu dengan Saori. Merasa diselamatkan oleh Itadori, Nobara pun mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena mereka berhasil menyelamatkan anak itu, Gojo pun mengajak pergi untuk makan bareng, guys. Berakhirnya pertarungan Itadori dan Nobara melawan kutukan di dalam gedung. Berakhir juga alur cerita pada episode kali ini. Gimana menurut kalian cerita dari episode kali ini, guys? Sangat gila dan keren kan? Saksikan kelanjutan ceritanya di channel ini ya, guys. Dan cukup sekian untuk konten kali ini. Dukung terus Mr. Anim dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur and see you next video.